Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirifkianti, NIM 21211124. Saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal terkait perkawinan di Minangkabau. Jadi, perkawinan di Minangkabau itu adalah sebentuk upacara atau momen bahagia di mana sang suami dan sang istri itu melangsungkan suatu ikatan di mana mempersatukan hubungan mereka yang sah secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Jadi, itulah yang disebut dengan perkawinan. Jadi, bagaimana perkawinan di Minangkabau? Sebenarnya ada satu jenis perkawinan di Minangkabau, tetapi tidak dipungkiri bahwa jenis perkawinan di Minangkabau ini ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama perkawinan biasa, yang kedua perkawinan gulung tikar, yaitu di mana seorang laki-laki atau suami yang telah ditinggalkan oleh istrinya, ditinggal mati, dan dia menikah dengan saudara perempuan dari istrinya tersebut. Jadi, ketika seorang laki-laki menikahi saudara perempuan mendiang istrinya, itu yang disebut dengan perkawinan gulung tikar. Yang ketiga yaitu kawin wakil. Perkawinan wakil ini adalah perkawinan yang dimana sang suami atau mempelai pria atau marapulai itu diwakilkan oleh salah seorang saudara dari perempuan tersebut, disebabkan karena dia dirantau ataupun beberapa hal sebab lainnya yang menyebabkan dianya sang marapulai itu tidak berada di tempat tersebut, di daerah lain. Jadi perkawinannya diwakilkan oleh saudara dari perempuan tersebut atau calon istrinya. Jadi itulah kawin wakil. Dan adapun acara-acara perkawinan di Minangkabau, adat Minangkabau, yang pertama yaitu merisik. Merisik itu adalah di mana nini mama atau orang tua itu sudah melihat bahwa sang perempuan sudah layak untuk menikah dan cukup umur. Jadi mereka berkeinginan untuk menjodohkannya atau mempersuntingnya dengan calon jodohnya tersebut. Jadi sudah dipilihkan atau yang bertanggung jawab atas pemilihan jodoh bagi perempuan tersebut adalah mama dan orang tuanya. Jadi marisia ini adalah pihak perempuan ataupun itu mama maupun orang tuanya itu pergi ke rumah calon jodohnya untuk bersilaturahmi ataupun melihat bahwa si laki-laki itu cocok ataupun tidak dengan sang anak atau sang kemenakan. Jadi cara yang pertama itu merisik. Cara yang kedua yaitu batimbang tando. Ketika mama dan orang tua itu sudah melihat bahwa si laki-laki itu cocok dengan perempuan tersebut, jadi batimbang tando atau mengambil keputusan atau persetujuan batimbang tando. Jadi di sana pihak perempuan dan pihak laki-laki itu bersepakat untuk menikahkan mereka. Setelah batimbang tando, acara selanjutnya yaitu mahantasiri. Mahantasiri itu seorang perempuan itu diantarkan oleh pihak laki-laki ke rumahnya dan memutuskan untuk pernikahan atau melangsungkan perkawinan. Jadi sudah batimbang tado tadi sudah mengambil keputusan atau
persetujuan, dan mahantasiri ini adalah bentuk memang benar pihak laki-laki ini serius untuk melangsungkan perkawinan. Cara selanjutnya yaitu babako. Babako di sini adalah beberapa atau salah seorang dari saudara perempuan dari ayah itu membantu segala keperluan, baik itu secara materi ataupun secara tenaga, untuk segala persiapan dalam perkawinan tersebut, seperti bahan-bahan pokok, makanan, ataupun bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan saat perkawinan. Dan cara selanjutnya yaitu malambahinai. Malambahinai ini adalah seorang perempuan itu mesti melakukan malam sebelum dia melangsungkan perkawinan atau akad nikah, itu melaksanakan atau melakukan malambahinai. Malambahinai ini perempuan itu mewarnai kukunya dengan hinai. Dan acara selanjutnya yaitu menjapui marapulai. Menjapui marapulai ini adalah nini mama dari pihak perempuan ataupun pihak lain dari perempuan itu menjemput seorang marapulai atau calon suami itu ke rumahnya untuk melangsungkan acara perkawinan tersebut. Nah, selanjutnya itu akad nikah. Akad nikah yang dilangsungkan itu biasanya baik itu di KUA ataupun masjid ataupun di rumah. Itu akad nikah antara sang suami ataupun sang istri, antara mempelai pria dan mempelai wanita. Jadi itu akad nikah. Acara selanjutnya yaitu basandiang duo di pelaminan. Jadi setelah akad nikah dilangsungkan, itu adapun acara selanjutnya itu basandiang di pelaminan. Jadi sang marapulai dan anak daro itu basandiang duduk di pelaminan tersebut sebagai bentuk upacara perkawinan di Minangkabau. Adapun acara penutup itu banyak sekali, tetapi acara penutup yang paling akhir seperti menjalang mintuo. Jadi seorang perempuan itu pergi ke rumah sang suami atau marapulai itu menjalang mintuo atau mertua dari perempuan tersebut. Jadi ibu dari sang suaminya. Jadi itulah acara-acara perkawinan di adat Minangkabau. Bagaimana sudut pandang perkawinan di pihak laki-laki dan perempuan? Itu sudut pandang mereka sama-sama diharuskan untuk menikah ketika sudah cukup umur dan sudah layak untuk menikah. Tetapi adapun syarat-syarat seorang laki-laki untuk melangsungkan perkawinan itu harus mempunyai mata pencarian. Jika tidak, ketika dia pengangguran itu diharuskan untuk pergi merantau. Jadi nenek mama ataupun orang tua itu memerintahkan bahwa anaknya si laki-laki itu harus mempunyai mata pencarian supaya keluarganya bisa dicukupi kebutuhan, baik itu kebutuhan materi maupun lainnya. Jadi itulah sudut pandang di pihak laki-laki dan pihak perempuan. Baik, itu hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.